saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini Selasa 1 April 2025, hari Minggu Prapaskah yang keempat. Karena itu mari kita awali permenungan kita di hari ini dengan menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber keselamatan kami, hanya Engkau adalah Tuhan satu-satunya yang dapat kami andalkan dalam kehidupan kami. Maka ya Tuhan, hadirlah bersama dengan kami dalam pesiaran hidup kami di dunia ini, agar kami senantiasa tetap mengandalkan Dikau sebagai sumber keselamatan kami. Sembuhkanlah kami dari segala kesalahan dan dosa kami, agar kami semakin mencintai Dikau sebagai sumber hidup dan keselamatan kami. Sebentar lagi kami akan mendengar sebagian dari firman-Mu. Utuslah Roh Kudus-Mu menerangi hati dan budi kami, agar firman-Mu mampu kami hayati dalam kehidupan kami, dan mampu dengan berani mewartakannya kepada sesama kami. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari raya orang Yahudi, Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Serambinya ada 5, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Ada di situ seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di sana, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Apabila airnya mulai goncang dan sementara aku sendiri menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat, dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, Dia yang mengatakan kepadaku, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah.'" Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah'?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian ketika bertemu dengan dia dalam bait Allah, Yesus lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia, dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia telah melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Demikianlah sabda Tuhan.
Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih dalam Kristus. Bacaan hari ini sangat menarik untuk kita renungkan bersama-sama. Kita mendengar bagaimana Yesus selalu tergerak oleh belas kasih. Ia tidak memandang kita, latar belakang kita, dan siapa kita sebelumnya. Tidak pernah menilai beratnya dosa kita. Dia selalu hadir dengan penuh kasih yang besar. Mau datang mengubah hidup kita, mau menyembuhkan diri kita, supaya kita diselamatkan. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih dalam Kristus, kita sudah mendengar tadi seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ia hanya ingin mendapatkan bantuan, uluran tangan dari sesamanya. Dia menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Dan Tuhan rupanya hadir tepat pada waktunya. Dan dia memiliki kerinduan supaya disembuhkan dari sakit penyakitnya. Dia mau ke kolam Siloam, tadi yang disebut kolam Bethesda. Kolam Bethesda itu berarti rumah kemurahan. Dan Yesus pun hadir sebagai air hidup, memberikan kesejukan, memberikan kesegaran, menyembuhkan orang ini dari sakit. Ketika dia sembuh, orang ini tidak diam begitu saja. Dia dengan sukacita pergi mengatakan hal-hal baik ini kepada semua, bahwa dia sembuh bukan terjadi begitu saja, tetapi dia sembuh dari sakit penyakit karena Yesus yang adalah Sang Juru Selamat. Dia katakan, Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih dalam Kristus, apa pesan bacaan Injil hari ini untuk kita? Mungkin kita tidak sakit secara fisik, tetapi kita yang sakit secara rohani. Kita mungkin seringkali melupakan kebaikan Tuhan. Mungkin kita sudah lama meninggalkan Tuhan. Namun kita harus ingat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu hadir dengan kasih-Nya dan selalu tergerak oleh belas kasih. Dan karena itu kita ini adalah orang-orang yang sedang sakit secara rohani. Kita harus memiliki kerinduan untuk disembuhkan. Kita harus mengundang Tuhan, membuka diri, supaya Tuhan dengan tangan yang kudus mampu mencurahkan rahmat-Nya, menyembuhkan kita dari dosa dan kesalahan kita. Karena itu kita perlu belajar dari orang sakit. Setelah dia sembuh, dia pergi mewartakan kabar baik, mewartakan kabar keselamatan ini kepada semua, supaya banyak orang disembuhkan oleh karena beriman kepada Kristus. Dengan menyebut nama Yesus, kita diselamatkan, kita disembuhkan, dan kita boleh menikmati damai sejahtera yang datang dari Allah kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah berdoa. Ya Tuhan, Allah kami, sumber kehidupan, sumber keselamatan. Engkaulah air hidup yang mampu menyejukkan, menyegarkan, dan menyembuhkan jiwa kami.
agar kami boleh menikmati keselamatan yang datang daripada-Mu. Ya Tuhan, kami rindu akan kehadiran-Mu dalam diri kami. Karena itu berjalanlah bersama dengan kami, agar kami senantiasa mengandalkan Dikau sebagai sumber kehidupan. Maka bantulah kami dengan daya Roh Kudus-Mu, agar kami mampu dengan berani mewartakan kabar baik, kabar sukacita dan keselamatan yang datang daripada-Mu, untuk membawa misi besar, untuk mensukseskan proyek keselamatan-Mu di dunia ini, menyelamatkan banyak jiwa. Demi Kristus Tuhan dan pengantar kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Kita sekalian seluruh hidup, rencana dan niat baik kita senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin.